sejahtera Pak Yo dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema ketidakadilan hukum yang dialami oleh pencuri sandal jepit dibandingkan dengan koruptor di Indonesia. Alasan saya membawakan topik ini adalah karena saya menemukan kejanggalan yang terjadi di hukum negeri kita ini. Saya dibesarkan sejak kecil, diajarkan untuk bertindak adil dan benar. Apakah benar sistem hukum kita yang salah ataukah ada pelaku di lapangan yang tidak jujur? Kisah ini adalah berdasarkan fakta nyata yang benar-benar terjadi dan masuk ke dalam berita yang membuat saya bertanya-tanya. Seorang remaja berusia 15 tahun dihukum penjara selama 5 tahun karena mencuri sandal jepit yang berharga Rp30.000. Berita ini membuat saya berpikir, apakah kejahatan mencuri sandal yang seharga Rp30.000 harus dihukum sampai 5 tahun penjara sehingga anak 15 tahun tersebut mungkin harus kehilangan kesempatan untuk sekolah sehingga dia tidak bisa lulus dan mendapat pekerjaan yang baik di masa depan karena pernah mencuri sandal seharga Rp30.000 saja. Berikut ini adalah artikel mengenai nasib pencuri sandal jepit. Sumber ini dari republika.co.id. Kisah ini bermula saat si anak berada di jalan zebra dan melihat ada sandal jepit di depan kos-kosan pada tahun 2010 lalu. Si anak kemudian mengambil sandal jepit seharga Rp30.000 itu. Bandingkan dengan nasib para koruptor berikut. Sumber ini dari detik.com. Koruptor yang merugikan uang negara sebanyak 1,6 triliun namun hanya dihukum 2 tahun penjara. Apabila dibandingkan dengan pencuri sandal sebesar Rp30.000 yang dihukum 5 tahun. Mari kita bandingkan secara matematika berapa lama seharusnya koruptor yang merugikan 1,6 triliun uang negara harus diam di penjara. 1,6 triliun dibagi 30.000 kali 5 tahun penjara, yaitu 53 juta tahun. Yang berarti 53 juta tahun seumur hidupnya di penjara pun tidak cukup untuk menerima hukuman yang adil itu. Mungkin anak dan cucunya harus ikut melunasi hutang itu. Bila kita lihat perbandingan dari hukuman yang seharusnya diberikan kepada koruptor dibandingkan pencuri sandal, maka terlihat perbedaan yang sangat jelas. Mengapa koruptor dihukum jauh lebih ringan dibandingkan pencuri sandal? Apakah kejahatan pencuri sandal lebih berat daripada koruptor? Kritik saya, mengapa ketidakadilan hukum bisa terjadi? Saya yakin sekali bahwa negara kita adalah negara yang adil dan benar. Namun ada beberapa pihak yang merusak citra dari hukum negara kita ini, di mana pelaku hukum ada yang bertindak sesukanya dan memihak pihak tertentu dengan menerima imbalan. Berikut artikel mengenai contoh kasus hakim yang menerima uang suap. Kritik saya, mengapa ketidakadilan hukum bisa terjadi? Saya yakin sekali bahwa negara kita adalah negara yang adil dan benar. Namun ada beberapa pihak yang merusak citra dari hukum negara kita ini, di mana pelaku hukum ada yang bertindak sesukanya dan memihak pihak tertentu dengan menerima imbalan. Saran saya, supaya orang tidak berani untuk korupsi di Indonesia adalah 1. Memberikan hukuman yang berat untuk pelaku korupsi dan hakim yang terbukti tidak adil. Di Malaysia, contohnya, koruptor bisa dijatuhkan hukuman mati. Sama halnya dengan negara Vietnam, Cina, dan Iran.